Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Alfred Vicky, dosen Universitas Negeri Surabaya. Oke, berhubung perkuliahan kita semester genap ya, semester dasar 2022-2023 sudah selesai, sehingga tentunya kita sebagai dosen akan segera diminta untuk membuat laporan BKD atau beban kinerja dosen. Berhubung sekarang kita sudah diminta untuk mengerjakan BKD itu melalui sister, ya, sehingga kami akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana cara membuat atau mengisi laporan BKD melalui sister. Simak video kita, nantinya akan kita contohkan bagaimana cara mengisi baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Saya share screen dulu. Oke, teman-teman. Berikut adalah tampilan sister ya. Berhubung kami dari UNESA itu sister.unesa.ac.id. Kalau teman-teman bisanya sister.perguruan tinggi masing-masing gitu ya. Kalau kita mau login, kita menggunakan dengan username, menggunakan email kita biasanya. Kalau teman-teman lupa passwordnya karena kita mengerjakan PKD itu setiap semester sekali, biasanya lupa. Teman-teman bisa klik di sini lupa password, kemudian nanti dibuka di email masing-masing. Oke, teman-teman, kita lanjut login saja. Ini punyanya kolega kami, salah satu rekan kami. Saya sudah minta izin untuk merekod ketika mengisi PKD beliau. Itu. Mohon izin saya stop screen sebentar. Oke, teman-teman, saya sudah login ya. Kita bukanya di layanan BKD. Kita klik, kemudian ada di rekap kegiatan, kita klik di sini. Maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Jika masih merah dan orange, berarti kita belum mengisinya. Teman-teman juga bisa melakukan pengunduhan tentang PO BKD ya, pedoman operasional tahun 2021 bisa diunduh di sini. Itu. Ketika kita mau mengisi, kita bisa mengklik di tautan yang berwarna orange ini. Kita klik di sini. Nah, kemudian bisa dibaca infonya di sini. Untuk penarikan kinerja itu bisa dilakukan hanya ketika tanggal 17 Agustus sampai 31 Januari. Jadi Bapak Ibu misalkan punya artikel yang masih berlaku katakanlah 3 tahun, berlaku 3 tahun, misalkan tahun 2021 terbitnya. Nanti ketika mengupload ya bisa dirubah tanggalnya menjadi setelah 17 Agustus gitu. Dengan catatan artikel tersebut masih berlaku dalam aturan PUBKD tahun 2021. Begitu teman-teman, kita coba di bidang pendidikan, misalkan di sini. Di bidang pendidikan tentunya kita mengajar ya Bapak Ibu. Berhubung kami ini sudah terhubung dengan Siakat kami, sehingga kita bisa mengklik di sini. Tarik kinerja dari portofolio. Kita klik, maka akan muncul semua mata kuliah yang kita ampu di sini. Nah, yang perlu dicatat teman-teman untuk pengajaran, misalkan kita buka salah satu mata kuliah, misalkan nomor 3 ini dasar kependidikan, kita klik di sini ubah data. Setelah klik ubah data, kita tim teaching atau tidak. Kalau tidak tim teaching, kita mengajar sendiri, ini kita biarkan saja tidak. Ya. Dan pertemuannya juga 16 pertemuan. Apabila kita tim teaching, maka kita harus menggantinya menjadi iya. Jumlah partnernya sudah otomatis berubah. Kemudian jumlah pertemuannya biasanya kalau pembagian sebelum dan sesudah UTS itu berarti 88 pertemuan, sehingga kita klik 8. Tapi kalau kita dalam praktek mengajarnya selalu bersamaan dengan partner kita, maka tetap biarkan 16. Tergantung dari yang kita lakukan. Biasanya sih
dibagi menjadi 2 sebelum dan sudah UTS seperti itu. Tapi kalau memang terus berdampingan silakan ditulis 16. Sementara ini saya tulis 8 misalkan ya. Ini misal. Kalau sudah kita klik ubah data di sini. Oke, jadi daspen dasar-dasar pendidikan yang kelas C ya, yang sudah saya rubah tadi. Nah, ini sudah ada tulisnya tim teaching. Nah, kalau sudah seperti ini silakan dilanjutkan ke mata kuliah yang lain yang ada di sini. Ini baru satu yang saya lakukan untuk penyesuaian. Kalau kita mengajar sendirian biarkan saja, tidak perlu dirubah. Setelah kita mengubah data tadi dan sudah menyimpan, kita harus melakukan upload bukti ajar di sini. Kita klik lambang yang merah ini. Lambang yang merah ini kita klik, maka kita harus mengunggah semua bukti yang ada di pengajaran ini, bukti ajar. Mungkin bisa dicatat terlebih dahulu. Yang pertama yang perlu diunggah yaitu SK mengajar. 1. Yang kedua, presensi kehadiran mahasiswa. Yang ketiga, jurnal perkuliahan mahasiswa. Yang keempat, nilai. Gitu. Sehingga teman-teman silahkan diunggah satu persatu. Caranya dengan klik ini, choose file. Ya, misalkan ini saya mau mengunggah, misal ya ini SK mengajar misalkan. Nah, ini perlu dilihat juga teman-teman, ukuran maksimalnya yaitu 5 megapiksel. Kalau misalkan ini SK ngajar saya 7,7, ini kan terlalu besar, dia nggak mau mengunggah. Ya, jadi silakan dikompres terlebih dahulu. Untuk yang ini, yang reguler ini kami 4,8 mega. Silakan diklik open. Ya, setelah itu diberi nama misalkan SK mengajar, keterangan tidak usah diisi juga boleh. Kemudian jenis dokumen silakan diisi SK. Di sini ada SK penugasan misalkan. Nah, yang ada opsinya itu hanya yang SK mengajar. Nah, ketika teman-teman mau ngisi yang nilai, presensi, dan jurnal itu tidak ada keterangannya di sini, sehingga kita harus memilih yang lainnya. Nah, ini saja. Nah, ini selain SK. Tadi kan ada 4 kan? Ya, SK, nilai, presensi, jurnal. Yang SK tetap SK di sini karena di sini ada SK. Selain SK, silakan dituliskan yang lainnya. Gitu. Ini. Kalau sudah silakan disimpan. Ya. Setelah disimpan, silakan diupload bukti yang lainnya. Misalkan saya upload lagi di sini yang jurnal. Setelah itu presensi, ya, setelah itu nilai. Gitu. Jadi ada 4 dokumen yang harus diunggah per mata kuliah. Begitu teman-teman ya, itu tentang pelaksanaan pendidikan. Kemudian coba kita kembali ke layanan BKD. Kita klik yang orange lagi. Oke, tadi pendidikan sudah ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pelaksanaan penelitian di sini. Di pelaksanaan penelitian kita bisa klik di sini. Apabila penelitiannya itu tahun 2021 biasanya masih berlanjut, masih bisa. Nah, di situ. Misal kita mau menambah artikel kita harus melihat dulu di portofolio kita. Portofolionya ada di sebelah kiri. Kita klik di sini, kemudian klik kanan, lalu open link in new tab. Nah, misalkan di sini sudah muncul ya semua artikel yang kita lakukan di beberapa tahun sebelumnya. Nah, teman-teman kalau belum ada ada artikel yang belum masuk silakan diimpor publikasi dari Sinta. Silakan diklik di sini. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan artikel kita yang sudah terbit ternyata di Sinta itu tidak ada, sehingga kita bisa menambahkannya secara manual. Itu.
Nah, teman-teman misalkan ini sudah selesai, kita mengimpor dari Sinta, maka akan muncul yang berwarna hijau seperti ini. Nah, kalau yang berwarna hijau seperti ini berarti belum lengkap. Ya. Ada 2 kriteria, yang berwarna hijau ini tidak sesuai dengan PO/PAK. Mohon maaf, saya kembali dulu. Nah, yang berwarna hijau ini ada yang tidak sesuai dengan PO/PAK, di sini tulisannya yang merah ini. Ada yang sudah sesuai dengan PO/PAK. Ya. Tapi warnanya kok masih hijau, berarti dokumennya belum diunggah gitu. Nah, misalkan di sini mau teman-teman mau mengunggah, kita ubah data di sini. Setelah ubah data di sini, silakan disesuaikan ini ya. Apakah itu jurnal internasional bereputasi atau terakreditasi. Silakan disesuaikan. Kalau ini tidak sesuai, maka dia akan tetap merah tulisnya, tidak sesuai dengan PO/BKD itu. Kemudian jenisnya kita pilih di sini. Nah, jurnal nasional terakreditasi atau ini tentunya menyesuaikan yang di atas ini ya, teman-teman. Kalau kita memilihnya bereputasi, di sininya pasti juga berubah yang bereputasi gitu. Ini silakan diisi semua kategori pencapaian, publikasi. Ini enggak usah diisi, enggak apa-apa. Judul silakan di copy paste, misalkan saya klik di sini ya. Nama jurnalnya apa, misalkan ini ya. Ini saya contoh saja. Ini URL jurnalnya, kemudian nah, tanggal terbitnya walaupun tanggal misalkan terbitnya tahun 2021, kita harus membuatnya menjadi tanggal misalkan tadi tulisannya di aturan di awal kan setelah 17 Agustus. Sehingga kita harus menuliskannya setelah tanggal 17 Agustus ini, terserah pilih yang mana. Tapi dengan catatan, kalau bereputasi kan berlaku misalkan 3 tahun, kita terbitnya 2021, kita boleh ya mengubahnya ini. Tapi kalau misalkan terbitnya sudah tahun 2018, itu sudah nggak berlaku. Walaupun kita bisa mengunggahnya, kita berhasil mengunggahnya, tapi itu sudah menyalahi aturan. Nanti sama asesor BKD juga tidak di ACC. Gitu teman-teman. Jadi dilihat dulu masih 3 tahun apa enggak kalau yang bereputasi. Kalau internasional 1 tahun kalau enggak salah. Silakan dilihat di panduan. Kalau 1 tahun, misalkan tahun 2022 terbitnya November, sekarang masih 23, ya berarti masih berlaku. Atau misalkan terbitnya Juli 2022 gitu. Nah, sedangkan kita harus menuliskannya Agustus. Nah, kita boleh mengubahnya ini karena berlakunya masih 1 tahun. Kalau kita mengubahnya di sini Juli, ini tidak akan masuk di sister, tidak akan muncul. Sehingga teman-teman silakan dirubah ini setelah 17 Agustus. Volume nomor silakan dilengkapi, DOI penerbit diisi semua. Nah, kemudian di sini silakan ditulis nama dosennya urutan pertama siapa. Kita bisa meng-tag juga nama keduanya siapa. Ini juga bisa untuk kampus lain ya, misalkan kita berpartner menulis dengan dosen dari kampus lain bisa. Misalkan di sini ditulis silakan, kemudian afiliasinya dari mana. Ini misalkan dari UNESA, misalkan ini dari UM, silakan diketik. Enggak pun enggak apa-apa. Kita men-tag diri kita sendiri juga enggak apa-apa. Urutan nomor berapa, perannya sebagai penulis, correspondingnya siapa. Nah, kalau sudah selesai, silakan disimpan gitu. Biasanya ini ada unggah dokumennya, kok enggak ada ini. Oke, kalau sudah teman-teman bisa menyimpan ini ya. Itu kalau penelitiannya sudah diimpor dari Sinta itu. Nah, kalau misalkan sudah dirubah biasanya berwarna hijaunya ini hilang. Kalau sudah betul, coba saya lihatkan yang sudah betul. Ini masih banyak yang belum kita sesuaikan. Tadi sudah ada yang sudah. Ini penelitian beliau banyak sekali. Nah, misalkan ini sudah, kalau sudah putih ini berarti sudah betul. Ya.
Dan ini juga tulisannya tidak merah. Nah, ini juga sudah kita bisa gunakan. Ini juga sudah saya buat tanggal 21 Agustus. Ya, walaupun terbitnya sebenarnya Juli gitu, karena berlaku 3 tahun sehingga kita bisa menggunakannya. Karena aturannya setelah 17 Agustus ya, kita rubah menjadi setelah 17. Ini bisa kita pakai. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, misalkan kita impor publikasi dari Sinta dan ternyata tidak ada juga karena Sinta kita belum update, sehingga kita bisa menambahkannya secara manual. Misalkan kita menambahkan satu artikel secara manual di sini, kita klik tambah. Nah, caranya sama kayak tadi teman-teman. Ya, kita klik di sini sesuai dengan bidang. Misalkan ini yang bereputasi, misalkan. Nah, silakan diisi jenisnya juga sama kayak tadi. Kategorinya publish, ya, kemudian judul artikel, nama jurnal, diisi semua. Nah, cuman kita di sini diminta untuk menambahkan artikelnya PDF. Ya, misalkan di sini kita klik PDF-nya, misalkan ini. Nah, kita pilih dan juga jangan lupa maksimal 5 mega. Nah, teman-teman sekalian aja saya sampaikan, kalau misalkan artikel atau SK kita tadi, dokumen tadi lebih dari 5 mega, silakan dikompres terlebih dahulu. Bisa pakai I love PDF ini, ketik di Google I love PDF, kita klik. Ini untuk ngompres yang lebih dari 5 mega ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang kompres PDF. Nah, kita pilih PDF-nya yang mana. Tadi SK ngajar saya yang internasional ya, yang 7, nah misalkan ini 7,7 mega ini kan terlalu besar, tidak bisa kita unggah, sehingga kita harus mengompresnya terlebih dahulu. Kita klik open. Nah, kemudian kita kompres. Nah, sudah selesai kita kompres dari 7 mega menjadi 1,8 mega. Kalau sudah silakan diklik download ini. Klik download. Nah, maka akan muncul ini. Belum. Ah, ini. SK ngajar, setelah itu underscore kompres. Nah, ukurannya di situ sudah terlihat menjadi dari 2 mega. Nah, ini kita bisa unggah. Oke, teman-teman, kita kembali ke Sister di sini. Setelah kita mendapatkan dokumen yang misalkan artikel kita seperti tadi kasusnya lebih dari 5 mega, sehingga kita harus mengompresnya. Kalau sudah, silakan dipilih artikelnya, ya, PDF-nya yang mana, dipilih, lalu open. Nama dokumennya artikel, keterangannya tidak usah, tidak apa-apa. Nah, jenis dokumen ini harus diisi. Ya, karena artikel di sini tidak ada, kita pilih juga seperti yang tadi, yaitu lainnya. Ini saja. Nama, kemudian urutan afiliasi silakan diisi, perannya sebagai penulis, korespondingnya siapa. Kalau sudah, diklik simpan. Gitu, teman-teman. Misal saya isi yang beneran ya nih, teman-teman. Pelaksanaan pendidikan yang bereputasi sudah betul. Saya bukanya dulu, mohon maaf. Coba yang ini. Nah, ini judulnya saya copy. Nah, sini simpan. Kemudian nama jurnalnya ini. Sorry, saya lupa nama jurnalnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nama jurnalnya CRDS ini saya tidak tahu ini. Oh, ini. Sistem. Sekalian aja kita klik di sini scopus.com. Kita harus tahu nama
publisher-nya, ISSN-nya berapa gitu. Kita klik source di sini. Kalau bereputasi ya Bapak Ibu ya ini ya. Nah, di sini misalkan title, kita klik di sini. Find source. Kemudian kalau sudah betul, kita klik di sini. Kalau teman-teman yang jurnal terakreditasi bisa melalui Sinta ya. Sinta Kemdikbud. Nah, di sini di Sinta. Kalau tadi yang saya contohkan sekarang ini kan yang Scopus ya. Kalau yang Sinta silakan di Sinta Kemdikbud, kemudian source jurnal. Nah, silakan dicari di sini. Misalkan ini ada jurnal yang Anda pakai ya. Di sini bisa teman-teman ketikkan di sini ya. Bisa melalui apa? Source-nya di sini. Silakan nama jurnalnya diketik. Nah, kalau sudah ketemu misalkan ini jurnal saya. Nah, di sini ketemu nama jurnalnya sama publisher-nya. Itu teman-teman ya. Kalau ini saya contohkan yang Scopus ini ini yang mungkin masih discontinue ya. Buat contoh aja. Publisher-nya ini kita paste. Nama penerbit ya. Terus nama jurnalnya ini. Nama jurnal. Wah, enggak lengkap ya. Kemudian tautan jurnalnya ini. Nah, teman-teman tautan jurnalnya biasanya apa? Alamat home-nya, beranda jurnalnya apa? Gitu. Tanggal terbitnya, nah ini sama kayak tadi. Kita harus memilihnya setelah 17 Agustus. Ya, misalkan tanggal ya 17 saja nggak apa-apa. Volumenya volume berapa? Silakan diisi. Ini volume 12 isu 7. 12 isu itu nomor ya, teman-teman. Kemudian halamannya 70 sampai 81. Sampai 81. Oke, kemudian DOI-nya copy, nggak usah DOI judulnya nggak usah, cukup langsung angka. Kemudian ISSN-nya berapa? Kita lengkapi sekalian. Tautan eksternal ini biasanya saya isi laman artikel yang langsung menuju artikel kita. Cuman kalau ini nggak ada bintangnya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi lebih bagus kalau diisi semua. Misalkan ini saya pilih yang artikel model. Oke. Kemudian ini sudah dipilih yang lainnya, sudah. Misalkan ini Pak Waspodo nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, penulis kelima misalkan. Afiliasi. Nah, sebagai penulis, bukan corresponding. Kalau sudah kita save. Nah, data sudah berhasil disimpan. Kalau tidak berhasil, biasanya ada keterangannya. Kalau tidak berhasil, biasanya keterangannya apa? Di sini merah, itu silakan diperbaiki. Kalau sudah, maka kita ke layanan BKD lagi, rekap kegiatan, muncul seperti ini lagi. Ya, setelah itu teman-teman bisa pilih yang pelaksanaan penelitian. Nah,
Yang tadi kita buat kan belum muncul di sini. Silakan ditarik di sini. Tarik dari portofolio. Nah, berhasil. Nah, sudah masuk ya tadi ya. Yang the model ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk artikel kita. Itu teman-teman untuk yang bidang pelaksanaan penelitian. Untuk yang pengabdian, ini caranya sama saja. Teman-teman harus mengunggahnya terlebih dahulu di portofolio kita pengabdian, lalu kita klik pengabdian. Nah, teman-teman itu kalau belum pernah melakukan pengabdian, misalkan tapi juga sebagai pengelola jurnal, itu juga bisa di sini. Itu juga diakui sebagai pengabdian. Tapi kalau punya pengabdian, punya laporan, silakan diklik di sini. Nah, kalau sudah diklik di sini, kita klik tambah. Seperti tadi, caranya sama, teman-teman. Silakan dipilih pelaksanaan pengabdian, kemudian misalkan memberikan pelayanan ya, berdasarkan bidang kalian atau penugasan. Silakan yang bintang-bintang ini diisi semua. Setelah itu silakan diunggah ya, sama kayak tadi maksimal 5 mega. Kalau lebih dari 5 mega silakan dikompres gitu. Kalau sudah namanya siapa saja dan simpan. Gitu. Ya teman-teman, itu yang untuk pengabdian. Sedangkan untuk yang penunjang, kita lihat di sini yang penunjang. Yang penunjang ini bisa sebagai panitia atau tim-tim apa, atau anggota asosiasi. Kalau kita sebagai, misalkan kita mau memasukkan kartu anggota asosiasi profesi ya, kita pilih di penunjang, kemudian anggota profesi. Kalau kita sebagai panitia atau tim-tim yang lain, silakan klik yang penunjang lain. Ini kebetulan Pak Waspodo ini sudah ada di asosiasi, sehingga kita tidak perlu menambahkan lagi. Kalau mau menambahkan, silakan diklik tambah. Caranya sama kayak tadi. Ya, dipilih di sini sebagai anggota, ya, keanggotaan. Silakan dipilih. Lalu buktinya diunggah SK atau kartu anggota, jenis dokumennya silakan dipilih lainnya atau apa. Setelah itu simpan. Caranya sama. Intinya harus ada yang kita unggah. Kalau sudah diunggah, ya misalkan kita sudah mengunggah yang tadi yang penunjang gitu ya. Kalau sudah menunggah, silakan ditarik. Intinya kita mengisi dulu di portofolio ini. Setelah mengisi, kita tarik di BKD. Tarik. Kalau kita tarik, sehingga dia akan muncul di sini. Ya. Yang sering terlupakan teman-teman itu yang kewajiban khusus. Ya. Semua, kalau dulu kan kewajiban khusus hanya ada di profesor. Nah sekarang itu semua ada. Baik dari ASN ahli, lektor, rektor kepala, sampai guru besar itu semua ada kewajiban khusus. Nah di sini kalau kewajiban khusus untuk lektor kepala itu membuat karya ilmiah ya, di jurnal internasional terakreditasi, atau membuat karya seni paten, atau jurnal internasional. Nah kebetulan ini sudah memenuhi syarat. Biasanya kalau di sini sudah ditarik ya, di sini juga sudah, atau ditarik lagi juga, kalau belum muncul silakan ditarik lagi portofolionya di sini. Kalau semuanya sudah terisi, teman-teman, kita lihat di simpulan ini. Kita klik simpulan. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan yang paling bawah, minimal kinerja kita 12 dan maksimal adalah 16. Nah, kebetulan Pak Waspodo ini kinerjanya 67 ya, sehingga dia merah. Karena apa? Melebihi batas kewajiban maksimal. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Kita harus membuat atau mengubah kinerja kita ini menjadi beban lebih. Contoh ya, yang di bidang pendidikan kita lihat di sini nilainya adalah 35,5. Nah, kita akan menguranginya ini supaya nantinya sampai ke di bawah 16. Misalkan di bidang pendidikan kita klik di sini. Kita kembali lagi di bidang pendidikan. Kemudian ngajar kita misalkan terlalu banyak, sehingga misalkan yang ini, misalkan ya, saya anggap ini beban lebih. Caranya yaitu dengan mengubah tombol selesai ini, kita klik, kemudian kita pilih yang beban lebih.
kemudian kita klik ubah status. Nah, data kegiatan berhasil diubah. Nah, kalau sudah berhasil kita ubah, kita lihat di simpulan. Di simpulan tadi 35,5 kan. Nah, sekarang sudah berkurang menjadi 33,5. Nah, silakan dilakukan seterusnya sampai nilai yang merah ini ya, yang dinilai SKS BKD ini sampai ini maksimal adalah 16. Ya, biasanya kalau sudah itu hijau warnanya ini. Begitu teman-teman, saya kira cukup ya untuk tutorial BKD tahun 2023 ini ya, melalui aplikasi sistem, yaitu yang bernama Sister. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan komen ya. Insya Allah akan kita jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.